Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagas Adi Saputra. Saya dari UPJC Semarang dan program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemrograman berbasis desktop pada tugas 3, di mana tugas praktiknya kita diminta untuk tugas praktik pemrograman berbasis objek, di mana dengan studi kasusnya itu manajemen restoran. Ini berikut untuk petunjuk pengerjaan tugasnya yang sudah diberikan. Mungkin pada tugas praktik 3 ini kita mesti menggunakan Java dengan konsep pemrograman berbasis objek, ya. Di mana nanti program ini mencakup 6 konsep utama, yaitu abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, serta operation load and file. Mungkin kita bisa langsung ke programnya, ya. Nah, di sini saya membuat project baru, nama manajemen restoran, di mana untuk main kelasnya ini ada di main restoran. Nah, di tugas 3 ini, program ini saya buat terdiri dari 8 file, ya. Bisa dilihat ini ada menu item, kemudian makanan. Makanan ini berisi subclass turunan dari menu item tadi, kemudian minuman, subclass dari turunan menu item juga. Kemudian diskon juga subclass dari turunan menu item. Kemudian menu item tidak ditemukan. Exception, ini custom exception, ya. Kemudian menu Java ini untuk pengolahan daftar menu dan operasi file. Kemudian pesanan, Java ini pencatatan pesanan pelanggan, kemudian menampilkan struk dan nantinya kemudian main restoran. Main restoran ini jadi program utamanya, kemudian sebagai antarmuka pada penggunanya. Sehingga hubungan antara kelas ini akan membentuk hierarki inheritance-nya, di mana menu item sebagai induk dengan makanan, minuman, dan diskon sebagai kelas turunannya. Kita mulai dari menu item dulu. Nah, kita bisa lihat pada kelas menu item. Kemudian kelas ini saya deklarasikan dengan keyword abstract. Artinya kelas ini tidak bisa diinstansi langsung. Hanya bisa digunakan sebagai kelas dasar. Nah, pada ini saya menerapkan konsep encapsulation, di mana semua atribut, nama, harga, dan kategori dideklarasi sebagai private. Artinya atribut ini hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya, untuk mengubah nilainya, kita gunakan metode getter and setter yang bersifat public. Kemudian kita bisa perhatikan pada setter set harga, saya menambahkan validasi jika harga yang dimasukkan itu
negatif atau kurang dari 0, maka program akan melempar illegal argument exception. Mana ini adalah contoh encapsulation yang menjaga integritas data. Nah, untuk selanjutnya, untuk void tampil menu dan abstract string to file string. Di sini saya menganggapnya ini sebagai inti dari abstraksi ya. Dua metode abstrak yang saya buat yaitu tampil menu dan to file string. Metode ini tidak memiliki implementasi di sini, hanya deklarasi saja. Kemudian setiap subclass wajib mengimplementasikannya sendiri. Nah, ini yang memungkinkan polymorphism terjadi. Kemudian kita lanjut ke subclass pada menu item. Yang utama itu makanan. Nah, kelas makanan ini mewarisi menu item dengan keyword extend ya. Ini yang saya maksud inheritance. Makanan mendapatkan semua atribut dan metode dari menu item secara otomatis. Nah, kelas makanan menambahkan atribut baru yaitu jenis makanan. Misalnya nih sebagai contoh nasi, mie, atau snack. Kemudian pada konstruktor kita memanggil super ya, untuk menginisiasi atribut dari kelas induk. Kategori ini langsung diisi makanan secara otomatis. Nah, pada bagian ini yang saya maksud polymorphism tadi ya. Metode tampil menu di sini memberikan tampilan yang khusus ya untuk makanan, berbeda dengan minuman dan diskon. Kita lanjut ke minuman nih. Nah, ini hampir serupa ya untuk bagian yang tadi makanan. Karena dengan atribut tambahannya ya jenis minuman dan tampil menu yang menampilkan format khusus untuk minuman. Kalau tadi kan yang khusus untuk makanan ya. Selanjutnya yang terakhir ini untuk diskon. Diskon memiliki atribut tambahan yaitu diskon dalam presentase. Di mana di setter set diskon ada validasi nilainya harus antara 0 sampai 100. Misalnya kalau itu di luar range, maka program lempar argument exception. Selanjutnya, metode get harga setelah diskon ini saya buat untuk menghitung harga akhir setelah dikurangi persentase diskon yang tadi. Dan untuk tampil menu, diskon memberikan harga asli, kemudian besarnya diskon, dan harga setelah diskon. Kemudian format yang diberikan itu berbeda dari makanan dan minuman. Kemudian inilah yang saya maksud dari polymorphism tadi. Untuk next-nya, menu tidak ditemukan exception. Berikut ya, untuk kelas menu tidak ditemukan exception. Kelas ini ya saya artikan ini sebagai custom exception
yang saya buat dengan mengextend kelas exception di bawaan Java. Di mana ketika pengguna memasukkan nomor item, kemudian nomor item itu tidak ada dalam daftar menu, exception ini akan dilempar dengan pesan yang informatif. Ia menunjukkan item nomor misalnya 10 tidak ditemukan di daftar menu. Nah, penggunaan custom exception ini membuat penanganan error lebih spesifik dan mudah dipahami. Next, untuk menu Java. Nah, untuk menu, kelas menu ini yang mengelola semua item. Nah, saya menggunakan ArrayList tipe generik menu item untuk menyimpan semua item menu. Dan ini memungkinkan kita menyimpan objek makanan, minuman, atau diskon sekaligus dalam satu koleksi. Karena ketiganya adalah turunan dari menu item tadi. Kemudian metode getItem mengambil item berdasarkan nomor urut. Misalnya jika nomor urut di luar batas, dia akan melempar menu tidak ditemukan exception yang tadi saya buat itu ya. Nah, next untuk tampilkan menu di metode ini saya iterasi semua item menggunakan for each. Lalu memanggil tampil menu pada setiap item. Nah, Java secara otomatis memanggil implementasi yang sesuai makanan, minuman, atau diskon. Nah, ini yang disebut juga polymorphism. Untuk bagian simpan ke file, metode ini menggunakan buffered writer untuk menulis setiap item ke file menu.txt. Ya, menu berhasil disimpan. Ini file writer untuk buffernya tadi. Dimana untuk membaca file baris per baris. Kemudian setiap baris diparse oleh metode parse baris. Kemudian untuk muat dari file, kita menggunakan sebaliknya. Kalau ini tadi buffer writer, ini untuk buffer reader. Yang maksud tadi pembaca file baris per baris. Setiap baris diparse oleh metode parse baris file. Yang membuat objek makanan, minuman, atau diskon tadi sesuai tipe yang tertulis dari awal baris. Nah, apabila sesuai akan memunculkan exception seperti ini. Next, selanjutnya ini pesanan.java. Di sini saya menggunakan sama seperti menu .java tadi, saya menggunakan ArrayList untuk menyimpan item-item yang dipesan. Nah, selanjutnya untuk metode hitung total,
Ini menghitung total bayar. Di sini ada struk keputusan ya. Saya mengecek apakah setiap item ada incentive of discount. Jika iya, maka digunakan harga setelah diskon, dan jika tidak, digunakan harga normal. Next, ini untuk buat bagian stroke. Ini untuk menyusun tampilan stroke-nya sebagai array list, array string ya, dengan format kotak ASCII. Kemudian ini untuk simpan stroke-nya. Pada metode simpan stroke ini, saya menyimpan stroke ke dua tempat, yaitu ke file individu di folder stroke slash ya, dengan nama file yang merupakan nama pelanggan dan timestamp. Kemudian yang kedua itu di append ke riwayat pesanan .txt. Ini dengan maksud sebagai kumulasi semua transaksi. Kemudian muat riwayat pesanan. Ini membaca seluruh isi riwayat pesanan .txt untuk ditampilkan pada layar. Nah, ini untuk selanjutnya ini untuk tampilan utamanya di main restaurant.java. Pertama kali program dijalankan ini, data menu langsung dimuat dari file menu.txt tadi ya. Nah, kalau misalnya filenya sudah ada dan sudah ada isinya, maka dia akan memastikan data persisten antar sesi. Nah, ini untuk loop utama program menggunakan while yang terus berjalan selama pengguna belum memilih keluar atau nomor 6. Di dalamnya ada switch case mengarah ke fitur-fitur yang dipilih sesuai pilihan. Nextnya, pada bagian tambah item menu, pengguna memilih tipe item, makanan, minuman, atau diskon, lalu mengisi detail seperti nama, nama makanan, atau nama minuman, atau nama item diskon, kemudian harga, dan jenis. Nah, ini juga saya buat try catch, di mana misalnya jika pengguna memasukkan harga negatif atau diskonnya tidak valid, maka akan muncul illegal argument exception, ditangkap oleh pesan error ditampilkan tanpa membuat programnya crash. Jadi untuk proses pesanan, program menampilkan menu, lalu pengguna memastikan nomor item.
Misalnya jika nomor tidak valid ya, maka menu tidak ditemukan exception ini ditangkap di sini dan program meminta input ulang tanpa crash. Selanjutnya untuk bagian baca integer dan baca double ini sebagai menangani nomor format exception jika pengguna memasukkan bukan angka. Mereka akan meminta input ulang sampai nilainya valid. Mungkin bisa kita coba demo programnya. Kita running dulu. Nah, di sini saya sudah memiliki isian menu ya, misalnya ini direksinya, maka dia bisa berhasil memuat data dari file tadi menu.txt. Kita bisa coba tes tampilkan menu. Nah, maka ini list menu yang sudah ada ya sesuai dengan daftar ini tadi. Saya ini sudah menunjukkan ya makanan, kemudian jenis minuman, kemudian diskon ini sudah menunjukkan harga asli, diskon, dan harga setelah diskonnya. Dan ini yang saya maksud polymorphism tadi yang bekerja. Kemudian kita coba buat pesanan. Nah, misalnya kasih nama saya pilih nomor 1. Itu nasi goreng spesial. Ya, minumannya 5 semoga. Kemudian tambahan nomor 7. Ya, selesai. Ini setelah berhasil, misalnya setelah selesai pesanan, stroke akan langsung muncul dan terlihat paket hematnya terhitung dengan harga setelah diskon. Kita tambah tambah item menu ya sebagai mau coba kita tes exception handlingnya. Saya tambahkan tadi ada sedikit error ya. Ini bisa kita coba lagi. Kita mau coba tes exception handlingnya. Misalkan kita tambah item, kemudian diskon, misalnya diskon minuman sekian, aslinya 10.000. Nah, misalnya kita coba untuk persentase diskonnya kita buat 1000%. Nah, ini akan muncul error handling tadi.
menunjukkan diskon harus antara 0 dan 100%. Dan kita coba lihat riwayat pesanan yang sudah pernah kita buat. Ini kalau kita bisa lihat, ini adalah semua transaksi yang pernah dibuat akan ditampilkan di sini. Kemudian akan disimpan secara kumulatif di riwayat underscore pesanan.txt. Berikut ya untuk penjelasan tugas bab 3 pemrograman basis desktop. Ada manajemen restoran dengan Java ini. Mungkin sebagai ringkasan, program ini saya buat mengimplementasikan yaitu yang pertama abstraksi, yaitu abstrak kelas dalam menu item, kemudian inheritance, yaitu dari makanan, minuman, diskon yang extends ke menu item, kemudian encapsulation, yaitu atribut private dengan getter atau setter yang bervalidasi, kemudian polymorphism, yaitu tampil menu berbeda di tiap subclass, kemudian exception, yaitu yang tadi ya kita buat custom exception, plus number format exception handling. Kemudian input and output and file, simpan dan muat menu.txt tadi, serta struk pesanan. Kemudian array and string, yaitu array list, menu item, kemudian string.format, dan split. Kemudian yang terakhir yaitu struktur, yaitu switch case, while, for each, dan instance of. Terima kasih sudah menyimak ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.